Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memasang aplikasi Al-Quran di HP dengan sistem operasi yang sudah mati dan tidak didukung, seperti Symbian, BlackBerry, dan Windows Phone. Di bulan suci ini, pahala kita akan dilipat gandakan saat membaca Al-Quran. Untuk yang pakai Android dan iOS, enak tinggal download dari toko aplikasinya masing-masing. Tapi, sayangnya bagi yang memakai HP dengan sistem operasi yang sudah tidak didukung, prosesnya tidak semudah itu. Di video ini, saya akan mencoba untuk memasang aplikasi Quran di beberapa HP yang OS-nya sudah tidak didukung. Langsung saja kita mulai prosesnya. Pertama, saya akan coba pasang aplikasi Al-Quran di HP BlackBerry. Saya akan menggunakan HP BlackBerry Z10. Ini adalah HP flagship BlackBerry di tahun 2013, dan merupakan HP pertama yang menggunakan OS BlackBerry 10. OS ini merupakan versi terbaru dari OS BlackBerry yang awalnya dibuat untuk bersaing dengan Android dan iOS. Sayangnya, OS ini gagal bersaing dan akhirnya di tahun 2015 BlackBerry banding setir ke Android dan meninggalkan OS-nya. Untungnya, BlackBerry 10 ini memungkinkan sideload. Tapi gak cuman itu, kalian bisa juga menginstal APK di OS ini. Karena BlackBerry 10 ini memiliki runtime Android dan bisa menjalankan sebagian kecil aplikasi Android. Karena itu, selanjutnya saya hanya perlu mencari APK Quran untuk Android yang cukup jadul. Karena runtime Android di BlackBerry 10 ini hanya mendukung Android 4.3. Selanjutnya, saya mencoba mendownload APK Al-Quran Indonesia versi jadul. Setelah mencari ke berbagai website, akhirnya saya mendapatkan APK versi tahun 2021 yang minimal versi Android-nya 4.1. Karena ini runtime-nya pakai 4.3, jadi bisa. Sayangnya, saat saya coba download langsung pakai browser bawaannya, nggak bisa. Ini karena masalah sertifikatnya yang udah jadul. Sertifikat yang dimaksud itu sertifikat SSL dan TLS, bukan sertifikat tanah. Akhirnya, saya Bluetooth file APK-nya dari HP Android saya. Dan prosesnya cukup lama karena Bluetooth itu lemot. Setelah nge-Bluetooth-nya beres, saya langsung coba install APK-nya. Di BlackBerry 10, kalian bisa install langsung file APK seperti HP Android. Setelah terinstall, saya langsung buka aplikasinya. Dan sayangnya saat dibuka malah stuck di layar putih. Awalnya, saya ngira stuck. Ternyata saya kurang sabar. Karena akhirnya beres juga loadingnya dan saya disuruh update. Tapi kita gak bakal bisa update karena versi Android-nya mentok. Sekarang, HP BlackBerry 10 ini sudah terpasang aplikasi Al-Quran dan kita bisa baca Al-Quran di HP ini. Aplikasinya juga cukup smooth dan tidak terlalu nge-lag saat saya pakai. Jadi, kalau kalian masih punya HP dengan OS BlackBerry 10, kalian masih bisa baca Quran pakai HP tersebut. Selanjutnya, saya akan coba pasang aplikasi Al-Quran di HP Symbian. Saya akan menggunakan HP Nokia N8. Ini adalah HP flagship kelas atas Nokia di tahun 2010. HP ini memiliki kamera dan berbagai fitur unik, namun sayangnya sistem operasi HP ini kalah bersaing dengan Android dan iOS yang membuat Symbian ini akhirnya mati seperti Hoshino AI. HP Symbian mendukung untuk sideload aplikasi atau menginstal aplikasi dari luar. Namun secara bawaan hanya bisa aplikasi yang sudah designed. Kalau ingin install aplikasi yang unsigned harus dihack dulu Symbiannya. Kalian bisa lihat video tutorial hack Symbian di channel saya. Tapi menurut saya lebih enak lagi kalau sekalian dipasang CFW. Nokia N8 saya ini udah dipasang CFW Lite. Kalian bisa lihat video custom firmware Nokia N8 di channel saya. Kalau udah pasang CFW atau dihack, kalian bisa install semua jenis SIS atau aplikasi Symbian. Selanjutnya saya akan memasang aplikasi Quran dari Asgatech. Ini adalah aplikasi Al-Quran untuk HP Symbian. Saya akan download aplikasi ini beserta datanya. Setelah di-download, saya akan copy filenya ke budi flash disk. Saya copy data dan juga aplikasi SIS-nya ke flash disk-nya. Setelah itu, saya cabut flash disk-nya dari PC dan colok flash disk-nya ke Nokia N8 lewat OTG. HP Nokia N8 ini adalah salah satu HP yang mempopulerkan fitur OTG atau USB on the go. Pertama, kita buka budi flash disk-nya dan install dulu file SIS-nya. Kita pasang aplikasi Al-Quran-nya dulu. Setelah itu, saya buka Explore untuk mengekstrak datanya ke partisi sesuai tempat saya install APK-nya, SIS-nya. Saya install ke Mastorik E, jadi saya ekstrak ke E foldernya. Lalu saya tunggu sampai beres dan semua isi-nya itu terekstrak. Akhirnya kita sudah menyelesaikan proses instalasi aplikasi Quran Asgatech di HP Symbian. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa membuka aplikasi Al-Qurannya. Setelah terbuka, kalian bisa melihat semua surat Al-Quran yang pasti ada 114 surat, gak akan kurang dan gak akan lebih.
Walaupun aplikasi ini udah lama tidak diupdate, tapi isinya masih sama persis dan tetap bisa dipakai. Aplikasi ini selain bisa untuk baca Al-Quran, juga bisa untuk mendengarkan Al-Quran. Karena data yang tadi kita download itu sudah termasuk sama suaranya juga. Kita berhasil memasang aplikasi Al-Quran di HP Symbian Nokia N8. Aplikasi Asgar Tech Quran ini bisa dipakai di hampir semua versi Symbian seperti S60V3, S60V5, Symbian 3, dan Anak Bele, bukan film hantu. Dan yang terakhir, saya akan coba pasang aplikasi Al-Quran di HP Windows Phone. Saya akan menggunakan HP Microsoft Lumia 640 XL. Ini adalah HP kelas menengah bawah di tahun 2015. Spek HP ini cukup kentang bahkan di zamannya. Kalian bisa lihat review HP ini di channel saya. Ini bakal menjadi sistem operasi paling sulit untuk dipasang aplikasi, karena Windows Phone 8.1 ini secara bawaan tidak mendukung side loading atau mendownload aplikasi dari luar. Sayangnya, toko aplikasi Windows Phone sudah ditutup sejak tahun 2019 yang lalu. Jadi, kalian seharusnya udah gak bisa dapetin aplikasi Windows Phone lagi. Windows Phone adalah sistem operasi smartphone dari Microsoft yang dibuat untuk bersaing dengan Android dan iOS. Namun, sayangnya Windows Phone ini kalah bersaing dan akhirnya surrender pencet tombol di pengaturan. Sekarang udah gak ada lagi HP baru yang pakai Windows Phone karena OS-nya itu sudah wafat seperti Kaori Miyazono. Kalian bisa lihat sejarah Windows Phone gagal di channel saya. Walaupun toko aplikasinya sudah mati dan tidak bisa sideload, tapi sebenarnya HP Windows Phone bisa di jailbreak agar bisa menginstal aplikasi dari luar. Kita akan pakai aplikasi WP internal lagi seperti saat kemarin mengubah Lumia 520 menjadi Android. Kalian bisa lihat video custom ROM Android untuk Nokia Lumia 520 di channel saya. Untuk cara jailbreaknya, kalian perlu UBL dulu Windows Phone kalian. Kalian bisa UBL pakai alat WP internal. Tapi karena Lumia 640 XL saya ini udah dalam kondisi UBL, jadi saya bisa langsung masuk ke mode mass storage. Setelah HP-nya masuk ke mode mass storage, di sini HP-nya akan restart berkali-kali. Dan setelah masuknya itu, kalian harus hati-hati jangan sampai malah ngeformat HP-nya. Selanjutnya kita perlu buka alat jailbreak-nya yang bernama Subload Unlocker. Di sini kalian diminta memasukkan partisi MyOS yang muncul di komputer kalian. Setelah proses jailbreak-nya beres, sekarang nyalakan kembali HP-nya dan buka alat WP Sub Deployer. Ini adalah alat untuk melakukan sideload aplikasi Windows Phone. Selanjutnya, kita perlu mendownload aplikasi Al-Quran untuk Windows Phone. Untungnya ada orang baik yang mengarsip sebagian besar aplikasi Windows Phone. Di sini saya menemukan beberapa aplikasi Al-Quran untuk Windows Phone. Langsung saja saya coba download file XAP-nya. Aplikasi Windows Phone itu ekstensinya XAP, kalau di Android itu APK. Setelah itu, saya install XAP ini merupakan alat WP XAP App Deployer. Dan setelah sukses, aplikasinya akan muncul di HP-nya. Dari dua aplikasi Al-Quran yang saya coba install, sayangnya satu bisa jalan dan satu lagi gak bisa jalan. Sekarang di HP-nya udah muncul aplikasi Al-Quran. Dan sekarang kita bisa melihat dan membaca semua 114 surat Al-Quran di HP ini. Sayangnya aplikasi ini saya rasa agak minim fitur dan juga navigasinya kurang nyaman. Aplikasi ini ukurannya kecil cuma 5 MB. Mungkin karena ukurannya kecil jadi minim fitur. Yang penting kita berhasil memasang aplikasi Al-Quran di HP Windows Phone ini. Kesimpulannya, karena kitab suci Al-Quran ini tidak pernah update dan isinya sudah pasti sama, jadi kalian masih bisa membaca Al-Quran di HP yang sistem operasinya sudah tidak didukung dan aplikasinya juga tidak didukung. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran di bulan suci ini karena HP kalian OS-nya sudah kuno dan tidak didukung. Buktinya saya bisa pasang Al-Quran di ketiga HP yang OS-nya sudah mati. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.